Di abad ke-19, muncul seorang filsuf yang dianggap gila oleh banyak orang, namanya Friedrich Nietzsche. Ia berkata hal yang paling berani dalam sejarah manusia. Tuhan telah mati. Tapi bukan karena Tuhan benar-benar mati, melainkan karena manusia modern telah berhenti mempercayainya. Friedrich Nietzsche 1844-1900 adalah salah satu pemikir radikal paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Ia dikenal karena gagasannya yang mengguncang nilai-nilai moral, agama, dan budaya Barat. Pemikiran radikal Nietzsche yang paling terkenal Tuhan telah mati. God is dead. Nietzsche menyatakan bahwa Tuhan telah mati bukan berarti Tuhan benar-benar mati secara fisik, tetapi bahwa kepercayaan manusia pada Tuhan dan nilai-nilai moral agama telah runtuh di era modern. Maknanya, manusia tak lagi memiliki dasar moral absolut, sehingga harus menciptakan nilai-nilainya sendiri. Radikalnya, ia menolak moral tradisional Kristen yang dianggap mengekang kebebasan berpikir. Penolakan terhadap moralitas tradisional. Nietzsche menentang moral budak, slave morality, yang menurutnya mengagungkan kelemahan, kepasrahan, dan rasa bersalah. Ia mengajak manusia untuk menciptakan moralitas baru yang menegaskan kehidupan, kekuatan, dan keberanian disebut moral tuan, master morality. Ia menilai bahwa manusia seharusnya tidak takut untuk menjadi kuat, dominan, dan jujur terhadap dorongan hidupnya. Nietzsche urges humanity to forge a new morality that affirms life, strength, and courage, what he calls master morality. Konsep Übermensch, manusia unggul. Nietzsche memperkenalkan konsep Übermensch atau manusia super, yaitu manusia yang berani menciptakan nilai dan makna hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada agama, moral tradisional, atau masyarakat. Übermensch adalah simbol dari manusia yang bebas, kreatif, dan berani menghadapi absurditas hidup. Kehendak untuk berkuasa, will to power. Menurut Nietzsche, inti dari kehidupan adalah dorongan untuk berkuasa, bukan sekedar bertahan hidup. Kehidupan itu sendiri adalah perjuangan untuk berkembang, menaklukkan rintangan, dan menegaskan eksistensi diri. Ia melihat bahwa semua makhluk hidup digerakkan oleh energi untuk menciptakan, mengatasi, dan menguasai. Hidup adalah perjuangan untuk tumbuh, mengatasi rintangan, dan menegaskan keberadaan kita. Semua makhluk hidup didorong oleh energi untuk berkreasi dan menguasai. Kritik terhadap filsafat, agama, dan ilmu. Nietzsche sangat kritis terhadap para filsuf sebelumnya, terutama Plato dan para teolog Kristen, karena mereka dianggap menolak kehidupan dunia nyata demi dunia ideal atau surga. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk nihilisme terselubung, penolakan terhadap kehidupan yang sebenarnya. Nihilisme Nietzsche melihat bahwa hilangnya kepercayaan terhadap Tuhan dan nilai moral lama akan menciptakan kekosongan makna, nihilisme. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia ingin manusia melewati nihilisme dan menciptakan makna baru sendiri. Manusia harus menjadi pencipta makna, bukan pencari makna. Kalimatnya yang terkenal, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara untuk hidup. Friedrich Nietzsche. Mereka telah tersesat, hidup tanpa makna atau tujuan. Nietzsche melihat dunia kehilangan arah. Manusia hidup tanpa makna, tanpa tujuan, hanya mengikuti sistem. Menantang kita untuk berhenti menjadi budak moral dan ketakutan, untuk menjadi Übermensch, manusia unggul, yang menciptakan nilai dan makna mereka sendiri. Ia menantang kita untuk berhenti menjadi budak moral dan ketakutan. Untuk menjadi Übermensch, manusia unggul, yang menciptakan nilai dan maknanya sendiri. Bagi Nietzsche, hidup adalah perjuangan untuk menjadi lebih kuat, lebih berani, lebih jujur terhadap diri sendiri. Dia yang punya alasan untuk hidup, bisa menanggung hampir semua cara untuk hidup. Bukan mengikuti aturan lama,
tapi menciptakan arah hidup baru. Dia yang memiliki alasan untuk hidup, Friedrich Nietzsche. Jadi, jangan takut berpikir berbeda. Kadang, dunia memang butuh sedikit kegilaan untuk menemukan kebenaran yang baru.